Menanggapi pertanyaan, ada yang memberikan pertanyaan, yaitu kenapa peringatan Maulid kok seolah-olah cuma dilakukan ketika bulan Maulud, dan khususnya biasanya adalah ketika tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Itu kebanyakan. Apakah itu memang khusus pada bulan itu dan tanggal-tanggal itu saja? Kami menjawab, di sini ada jawabannya. Ada keterangan dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau mengatakan begini, innana lanaqulu bi annal ihtifal bi maulidil madhkur fi lailatin mahsusatin wa 'alal kaifiyatil ma'hudah lidinina. Kami katakan begini, bahwa perayaan Maulid yang disebutkan tadi itu tidak ditentukan pada malam-malam tertentu dan pada tata cara tertentu. Ini sama sekali nggak ada penetapan harus tanggal 1 sampai 12 atau malam tanggal 12, itu tidak ada. Dan juga Maulid itu tidak ada tata cara tertentu harus begini, rukunnya begini, nggak ada. Nggak ada itu. Cuma yang ada dalam Maulid adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas didatangkannya Nabi Muhammad SAW. Dan cara kita itu bersyukur, terusan kita juga mengajarkan, kita memberitahu kepada masyarakat tentang sifatnya Nabi. Itu kan kita wajib memberitahu. Nah, kenapa kok? Jadi ini intinya di sini adalah bahwa Maulid itu tidak harus tanggal 1 sampai 12, tidak ada penentuan satu malam tertentu. Bahkan kita itu, Syekh Muhammad mengatakan, kami itu mengadakan Maulid itu setiap hari boleh, setiap malam Jumat boleh, kapan pun boleh. Setiap ada kesempatan kita boleh lakukan itu. Kenapa biasanya kalau malam 1 sampai 12 itu sangat banyak. Sangat banyak. Di sini dia ditelaskan. Kalau kita mengenalkan sifatnya Nabi itu adalah hukumnya wajib. Terusan kita membaca zikir itu juga baik. Apalagi pada bulan Maulud itu sangat lebih tepat, karena li'annad da'iya fihi aqwali iqbalin nas wajtima'ihim wa syu'urihim al-fayyad birtibatiz zaman ba'duhu bi ba'din. Kenapa bulan Maulud lebihnya lebih banyak, dan memang orang-orang juga kadang menyempatkan di bulan Maulud itu membuat acara Maulid dengan acara yang besar. Nah ini karena ketika satu peristiwa, satu cerita ditepatkan dengan kejadiannya dulu, itu lebih menarik bagi pendengarnya. Alasannya gitu. Ki bulan Maulud tak ceritani biyen Kanjeng Nabi. Ya pas banget itu kan. Sehingga di sini fayatadakkaruna al-madi bil hadir. Orang-orang itu akan menjadi ingat kembali sesuatu yang telah lalu dengan pada waktu yang sama sesuai dengan kejadian yang dulu, akan lebih terasa di hati. Alasannya gitu. Wayatanaqaluna minasyahid ilal ghaib.
Seolah-olah kita itu seperti menjiwai, bisa lebih menjiwai tentang kondisi dan keadaan Kanjeng Nabi dulu seperti ini. Nah, gitu ya, itu mencari kesempatan. Kita itu dalam berdakwah juga harus berproses mencari kesempatan yang paling bisa menarik. Bagaimana kita lakukan? Iki mumpung waktu nih tak terangki. Ya, juga di sini diterangkan Maulid itu kan kita bukan sekedar sebagai ibadah, tapi sebagai sarana untuk berdakwah. Nah, ketika waktunya tepat sesuai dengan apa yang akan dia katakan, maka menjadi wasilatun kubrati dakwah ilallah, menjadi sebuah lantaran yang sangat besar, sangat kuat untuk mengajak orang-orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sebagai fursatun dhahabiyatun yang bagi Allah tafuta, sebagai kesempatan emas yang alangkah baiknya jangan sampai terlewatkan kesempatan ini bagi kita. Tanggal 1 sampai 12 jangan sampai terlewatkan untuk kita kenalkan Nabi kita Muhammad SAW kepada anak-anak kita, kepada anak-anak tetangga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu tepat waktu dilahirkannya Rasulullah, kita kenalkan nama Rasulullah kepada mereka. Masya Allah, kita niku. Kenapa kok bulan Rabiul Awal? Itu karena mencari kesempatan. Tapi sebenarnya bahwa Maulid tidak harus pada Rabiul Awal. Bulan Ramadan boleh, bulan Sya'ban boleh, bulan Rajab boleh. Dan kami akan ceritakan bahwa orang pertama kali, ya, kalau Maulid sudah kami terangkan bahwa memang Rasulullah pun mengadakan Maulid, yaitu dengan mensyukuri kelahiran beliau itu puasa, beliau itu menyembelih kambing, dan bukti nyata tentang syafaatnya adanya cinta Rasulullah itu adalah Abu Lahab itu mendapat keringanan siksa. Terus pernah Maulid dilakukan secara besar-besaran menjadi acara negara. Orang yang melakukan pertama adalah Malik Mudzaffar. Beliau itu pertama kali pengen sekali sejarah Rasulullah itu dibukukan. Hanya beliau perintah kepada seorang ulama pada zamannya, disuruh menulis sejarah Rasulullah. Akhirnya orang itu menulis kitab itu, dinamakan kitab Tanwir. Nah, sekarang kan adanya kitab apa? Tiba Simtudurur, dia ulama dan lain-lain. Nah, kitab pertama dulu pernah ditulis adalah namanya kitab Tanwir fi Maulidil Bashir An-Nadhir. Itu pertama. Sejenis dibaan. Ya, sejenis itu. Rajanya yang suruh, saya tolong tuliskan sejarah Nabi berbentuk buku. Dibikinkan, dikasih judul At-Tanwir fi Maulidil Bashir An-Nadhir. Bagaimana? Buku diserahkan pada Raja Mudzaffar, beliau sangat senang. Penulisnya dikasih hadiah 1000 dinar. 1000 dinar itu duit miliaran. Ya, berarti satu sosok raja yang cinta Rasulullah luar biasa. Setelah buku Maulid itu tertulis secara rapi, beliau mengadakan perayaan Maulid pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal sekarang menjelang bulan Rabiul Awal itu mengadakan perayaan yang sangat besar. Wah, diceritakan di sini. Beliau itu nyembelih pitik. Berapa? Nyembelih pitik 100.000 pitik. Terus beliau nyembelih wedhus 5.000 wedhus. Nah, iki kok ana sing ngitung wong dapur. Wong dapur iki sebelah ndase wedhus itu dihitung ketemu 5.000. 5.000 wedhus.
Masya Allah, pitike 1.000 dibikin makan besar. Wa thalathina alfi suhnin halwa, menyediakan 30.000 piring manisan. Terus beliau juga mengundang para ulama, ahli tasawuf, masyarakat, semuanya ikut kumpul merayakan Maulidin Nabi ini. Beliau tasarruf, membagikan uang 300 alfi dinarin, 300.000 dinar, 300.000 dinar. Itu Masya Allah. Jadi ini pernah, kalau sekarang itu ada maulid itu yo madangnya pakai ancaan. Dulu pernah, justru yang mengadakan adalah raja untuk rakyat semuanya, mengundang ulama di sekitarnya, dan menyembelih kambing 5.000, pitik 100.000, ada manisan 30.000 porsi. Terus beliau bersedekah 300.000 dinar. Masya Allah. Itu bagaimana pengingatan Maulid, kapan dan di mana kita lakukan, hukumnya adalah terserah kita. Terus bagaimana caranya, terserah kita, yang penting bukan maksiat gitu. Intinya adalah seperti itu. Mekaten mawon, semoga bisa dipahami bagi kita dan menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW besok ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.